Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan melakukan diskusi resum berjudul Kedudukan Manusia dalam Pendidikan Islam. Saya Nikita Maulidina, NIM 210242628019, Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin. Saya Novia Dewa Yanggraini dengan NIM 210426268027 dari Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin. Saya R.A. Weren Salsabila Mufida, NIM 210242628047 dari Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin. Ayo Hanifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ainul Hanifah dari Prodi Bahasa Mandarin Offering. Saya Putri Keleginata, NIM dengan 210426288030 dari Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin. Oke, terima kasih. Saya mulai ya dari pertama. Hakikat manusia. Menurut Islam, manusia terdiri atas dua aspek. Satu, aspek material atau jasmania. Manusia berasal dari benda padat berupa tanah kasar atau turab. Manusia berasal dari saripati atau sulalah. Manusia berasal dari tanah liat atau urin. Lalu menjadi air mani, nutfah, yang tersimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim, lalu menjadi segumpalan darah atau alaqah. Kemudian manusia dijadikan daging atau mudghah, lalu dijadikannya tulang atau idoma, lalu tulang tersebut dibungkus daging menjadi janin. Lalu Allah meniupkan roh dan nyawa sehingga menjadi manusia. 2. Aspek imaterial atau kerohanian. Menurut Imam Ghazali, aspek imaterial manusia terdiri atas 1. Roh, berupa daya manusia mengenal dirinya, mengenal Tuhannya, kemampuan mempelajari ilmu pengetahuan, kepribadiannya, akhlaknya, dan sebagai penggerak dalam aktivitas ibadah kepada Tuhan. 2. Nafs, berupa panas alami yang ada pada pembuluh nadi, otot, syaraf, tanda kehidupan, dan nyawa. Nafs terdiri atas nafs insyaniyah atau nafs malakiyah atau kemalaikatan, dan nafs yang hawaniyah atau nafs bahamiyah, kebinatangan. Untuk merantai kedua nafs tersebut, manusia diberi akal. Terima kasih. Apakah ada yang bertanya? Saya ada. Ya, silakan. Setelah menjadi alaqah, manusia menjadi apa ya? Setelah menjadi alaqah, manusia dijadikan daging atau mudghah, lalu dijadikan tulang atau idoma. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu proses kejadian manusia. Islam juga menjelaskan secara detail proses kejadian manusia. Hal tersebut sudah dijelaskan di dalam Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, melalui masa yang tidak disebutkan pada Al-Quran surat Al-Insan ayat 1. Yang kedua, mengalami beberapa tingkatan kejadian pada Al-Quran surat Nuh ayat 14. Yang ketiga, ditumbuhkan dari tanah seperti tumbuh-tumbuhan Al-Quran surat Nuh ayat 17. Yang keempat, dijadikan dari tanah liat lazib, yaitu pada Al-Quran surah As-Saffat ayat 11. Yang kelima, dijadikan dari tanah kering dan lumpur hitam, yaitu pada surat Al-Hijr ayat 28. Yang keenam, berproses dari saripati tanah, nutfah dalam rahim, segumpal darah, segumpal daging, tulang dibungkus dengan daging, makhluk paling baik, yaitu pada Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Yang ketujuh, kemudian ditiupkan ruh pada Al-Quran surat Al-Hijr ayat 29. Manusia diciptakan dari tanah dengan keadaan bermacam-macam, yaitu turab, tanah, salsal, tanah kering, hamen, lumpur hitam.
Yang pertama, keistimewaan manusia dari makhluk lain. Manusia sebagai ciptaan yang tertinggi dan terbaik. Lalu manusia dimuliakan dan diistimewakan oleh Allah, mendapat tugas mengabdi dengan mendapat sebutan hamba Allah, memiliki peranan khalifah dengan berbagai tingkatannya, mempunyai tujuan hidup yaitu mendapat ridho Allah. Untuk melaksanakan tugas dan peranannya guna mencapai tujuan hidupnya, manusia diberi peraturan-peraturan hidup. Lalu penggolongan manusia menurut surah Al-Fatihah yaitu yang diberi nikmat dan petunjuk, yang dimurkai Tuhan, yang sesat. Lalu yang dicintai Allah dan yang dimurkai Allah, antara lain yang dicintai Allah, musinin, tawabin, sabirin, mutakin, mufsitin, mutawakilin, mujahid fi sabilillah. Lalu yang dimurkai Allah yaitu fasikin, mufsidin, zolimin, kafirin, khawanin, kafur, mustakbirin, musrifin, kazibun, kafar, musrifun, kazab. Sekian, ada pertanyaan? Saya. Manusia diciptakan dengan keadaan bermacam-macam. Itu apa saja? Sebutkan. Yang pertama, turab artinya tanah. Yang kedua, salsal dari tanah kering. Yang ketiga, hamain yaitu lumpur hitam. Selanjutnya, sifat-sifat manusia. Kata fitrah berasal dari bahasa Arab fitrah yang berarti ciptaan dan buatan yang tidak pernah ada sebelumnya. Atau dapat juga diartikan sifat pembawaan yang tidak ada sejak lahir, atau berarti sifat alami manusia, human nature, atau berarti agama dan juga sunnah. Kata fitrah tersebut adalah kata benda abstrak, isim masdar, dari kata kerja fatara yang berarti telah menjadikan. Menurut Imam Al-Ghazali, fitrah adalah sifat dasar yang dibawa sejak lahir dan memiliki keistimewaan sebagai berikut. 1. Beriman kepada Allah. 2. Berkemampuan dan bersedia untuk menerima kebaikan dan keturunan atas dasar kemampuan untuk menerima pendidikan dan pengajaran. 3. Dorongan ingin tahu untuk mencari hakikat kebenaran yang berwujud daya untuk berpikir. 4. Dorongan biologis yang berupa syahwat, sensual pleasure, ghadab, rasa marah, dan tabiat insting. 5. Kekuatan-kekuatan lain dan sifat-sifat manusia yang dapat dikembangkan dan dapat disempurnakan. Islam sendiri dalam kitabnya yaitu Al-Quran sudah menyebutkan dengan jelas sifat-sifat yang ada dalam diri manusia. Keterangan tersebut terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran, antara lain 1. Bersifat tergesa-gesa. 2. Sering membantah. 3. Ingkar dan tidak berterima kasih kepada Tuhan. 4. Keluh kesah, gelisah, dan kikir. 5. Putus asa bila ada kesalahan. 6. Kadang-kadang ingat Tuhan karena penderitaan. Apakah ada pertanyaan? Baik, saya akan bertanya. Coba sebutkan sifat-sifat manusia yang terdapat dalam Al-Quran. Baik. 1. Bersifat tergesa-gesa. 2. Sering membantah. 3. Putus asa bila ada kesalahan. Terima kasih. Terima kasih. Manusia sebagai elemen utama dalam pendidikan Islam. Manusia adalah unsur penting dalam dunia pendidikan. Pendidikan Islam yakni disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Ia merupakan ilmu ilmiah yang artinya ilmu pendidikan Islam telah menampilkan diri dan memiliki persyaratan sebagai disiplin ilmu yang memiliki objek kajian dan metodologi perkembangan ilmu. Objek studi ilmu pendidikan Islam dapat dibedakan menjadi dua, yakni objek material dan objek formal. Apa sih objek material? Objek material dalam ilmu pendidikan Islam adalah manusia dengan berbagai potensi yang dimiliki sebagai objek-objek didik. Objek formal dalam ilmu pendidikan Islam adalah upaya normatif untuk menumbuh kembangkan potensi manusia dengan menjadikan Islam sebagai materi yang akan dididikkan
melalui aktivitas pendidikan subjek-objek didik dalam pandangan Islam. Ialah manusia yang sudah memiliki potensi menjadi sasaran objek yang ditumbuh kembangkan agar menjadi manusia yang sempurna sesuai dengan ajaran Islam, sehingga dapat memengaruhi pola perkembangan dan pertumbuhan manusia. Sebagai objek-objek didik, manusia tidak dapat lepas dari pendidikan, karena manusia adalah animal edo candum, manusia yang harus dididik. Proses perkembangan hidup dan kehidupan manusia tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya pendidikan. Apakah ada yang ditanyakan? Putri, maaf, itu Zoom-nya di-mute. Maaf, ada berapa objek studi ilmu pendidikan Islam dan apa saja? Terima kasih. Ya, untuk objek studi ilmu pendidikan Islam ada dua, yakni objek material dan objek formal. Oke, selanjutnya yaitu adalah pengembangan manusia dalam perspektif pendidikan Islam. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang diharuskan untuk selalu beribadah kepadanya. Manusia difungsikan sebagai khalifah di bumi dengan tugas untuk memelihara dan memakmurkan bumi. Pemanfaatan sumber daya di bumi harus dilakukan dengan daya cipta tinggi serta memperhatikan prinsip keseimbangannya. Terdapat interaksi manusia dengan sumber daya yang tersedia. Manusia memiliki 3 peran, yaitu 1. Hubungan al-intifah uhbi, hubungan utility yaitu mengambil manfaat. 2. Hubungan iktibar, mengambil pelajaran atau mengambil hikmah. 3. Hubungan ihtifat atau hubungan untuk pelestarian alam, konservasi atau saving. Jika melihat banyaknya ragam fasilitas yang disediakan Allah untuk manusia, bahkan menjalankan misi kekhalifahan muka bumi, maka kemungkinan ada manfaat yang melekat pada manusia yang harus dikembangkan agar manusia bisa membangun kehidupan yang damai dan sejahtera. Di dalam diri manusia memiliki sifat ketuhanan yang sesuai dengan kapasitas keterbatasannya sebagai manusia dalam membangun kehidupannya. Pada diri manusia teraliri cita rasa Tuhan dalam dimensi al-asma al-husna. Jika Allah punya sifat maha kuasa al-qadir, maka pada diri manusia terdapat sifat kuasa atau potensi. Jika Allah maha pencipta al-khaliq, maka manusia memiliki daya kreativitas. Jika Allah maha memiliki segala kekuasaan al-malik, maka manusia memiliki daya kemampuan menguasai alam untuk kepentingan dirinya. Potensi inilah yang harus dikembangkan dan diberi rangsangan dalam proses pendidikan agar mengejutkan dalam kehidupan. Dengan demikian, pendidikan Islam berperan menjadi instrumen penting yang membimbing dan mengarahkan manusia agar mampu mengemban amanah dari Allah, baik sebagai hamba Allah atau sebagai mandataris Tuhan segala aspek tugas kekhalifahan. Karena hanya dengan pendidikan Islam manusia bisa berkembang dengan sempurna sesuai fitrahnya. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Iya, pertanyaannya yaitu apa saja peran manusia sebagai interaksi dengan sumber daya alam menurut pendidikan Islam? Terima Baik, kasih.
Ya, akan saya jawab. Pertama sebagai al-intifah wahbi, hubungan utility, yaitu mengambil manfaat yang ada di alam. Kedua, iktibar, mengambil pelajaran, mengambil hikmah atas apa yang sudah diambil di alam. Ketiga, ihtifat atau hubungan untuk pelestarian alam, konservasi atau saving, atau menyelamatkan alam. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Diskusi kali ini kita akhiri. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.